Wahai jiwa terpilih, dengarkan dengan sungguh-sungguh, karena ini bukan sekadar rangkaian kata yang lewat lalu hilang, melainkan bisikan yang muncul tepat di saat batinmu telah cukup ditempa oleh waktu, cukup diuji oleh ketidakpastian, dan cukup lelah untuk terus hidup dalam kewaspadaan yang tak pernah benar-benar reda. Ada masa dalam hidupmu ketika engkau bangun setiap hari dengan perasaan seolah dunia menuntutmu untuk selalu siap, selalu waspada, selalu menyiapkan rencana cadangan jika keadaan kembali menekan dari arah yang tidak terduga. Engkau belajar untuk kuat, bukan karena engkau ingin menjadi kuat, melainkan karena hidup tidak memberimu banyak pilihan selain bertahan. Dalam diam, engkau menanggung beban yang jarang terlihat oleh orang lain, beban tentang rasa aman yang terus bergeser, tentang ketenangan yang terasa rapuh, tentang uang yang seolah selalu hadir sebagai pengingat bahwa hidup bisa kembali menyempit kapan saja. Namun hari ini, pada tanggal 26 Januari 2026, sesuatu mulai berubah, bukan dengan cara yang keras, bukan dengan kejutan yang mengguncang, melainkan dengan kelembutan yang justru lebih dalam pengaruhnya. Perubahan ini tidak datang sebagai janji kosong, tetapi sebagai rasa yang mulai menetap di tubuhmu. Rasa bahwa hidup tidak lagi sedang mengejarmu dari belakang. Rasa bahwa napasmu tidak perlu lagi ditahan setiap kali memikirkan hari esok. Engkau mungkin belum melihat perubahan itu dalam bentuk yang kasat mata, tetapi batinmu telah lebih dulu merasakannya. Sebuah kelapangan yang muncul tanpa perlu dicari. Sebuah kebebasan yang hadir tanpa perlu diperjuangkan dengan tergesa. Selama ini engkau hidup dengan kesadaran bahwa kekurangan bisa muncul kapan saja, bahwa ketenangan harus dijaga dengan pengorbanan tanpa henti, bahwa rasa aman adalah sesuatu yang rapuh dan mudah runtuh. Kesadaran itu membentuk caramu berjalan, caramu berpikir, caramu mengambil keputusan, hingga tanpa disadari, hidupmu menjadi sempit bukan karena keadaan, tetapi karena rasa takut yang terus dipelihara. Kini, jiwa terpilih, engkau memasuki fase ketika ketakutan itu mulai kehilangan cengkeramannya. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi sempurna, melainkan karena engkau tidak lagi membiarkan ketidakpastian menguasai seluruh ruang batinmu. Ada sesuatu yang melunak di dalam dirimu, sesuatu yang berkata bahwa engkau tidak perlu lagi hidup dengan bahu terangkat dan dada menegang setiap saat. Hidup mulai terasa lebih luas, bukan di luar sana tetapi di dalam dirimu sendiri. Ketika tekanan tentang uang mulai mereda di tingkat batin, cara pandangmu pun ikut berubah. Engkau tidak lagi melihat hidup sebagai rangkaian masalah yang harus segera diselesaikan agar bisa bernapas lega. Engkau mulai merasakan bahwa kelapangan adalah keadaan batin yang bisa tumbuh bahkan sebelum keadaan benar-benar berubah. Ini adalah titik di mana engkau berhenti memaksa hidup untuk segera membuktikan sesuatu, dan mulai mempercayai proses yang selama ini diam-diam tetap berjalan meski engkau sering meragukannya. Jiwa terpilih, pendahuluan ini bukan sekadar pembuka, melainkan undangan untuk menurunkan kewaspadaan yang tidak lagi diperlukan, untuk meletakkan beban yang terlalu lama engkau gendong sendirian, dan untuk mengizinkan dirimu merasakan hidup tanpa tekanan yang berlebihan. Jika kata-kata ini menyentuh ruang terdalam di dalam dirimu, jika engkau merasakan getaran halus yang menandakan bahwa waktunya telah tiba, tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai penanda bahwa engkau hadir sepenuhnya, tidak hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai jiwa yang siap menerima kelapangan, kebebasan, dan ketenangan yang mulai mengalir dengan cara yang paling lembut namun pasti. Bagian 1. Saat hidup berhenti menekan dari dalam. Jiwa terpilih, ada satu momen yang sering terlewatkan karena ia tidak datang dengan suara keras, tidak disertai tanda mencolok, tidak pula diumumkan oleh dunia luar. Momen itu adalah saat hidup berhenti menekan dari dalam dirimu sendiri.
Selama bertahun-tahun mungkin engkau tidak menyadari bahwa tekanan terbesar bukan berasal dari keadaan, melainkan dari cara batinmu terus bersiaga seolah bahaya akan datang kapan saja. Engkau terbiasa hidup dengan kewaspadaan yang tinggi, dengan pikiran yang selalu menyiapkan kemungkinan terburuk, dengan hati yang jarang benar-benar beristirahat. Bahkan di saat keadaan terlihat tenang, ada bagian di dalam dirimu yang tetap berjaga, memastikan bahwa engkau tidak lengah, memastikan bahwa engkau tidak terlalu merasa aman. Pola ini terbentuk bukan karena engkau lemah, melainkan karena engkau terlalu lama bertahan. Kini, jiwa terpilih, pada fase ini ada sesuatu yang mulai melonggar. Hidup tidak lagi terasa seperti tangan yang menekan dadamu dari dalam. Engkau mulai merasakan ruang di antara satu napas dan napas berikutnya. Ada jeda kecil yang sebelumnya tidak pernah ada, jeda di mana engkau tidak memikirkan kekurangan, tidak menghitung ancaman, tidak mempersiapkan diri untuk jatuh. Jeda ini mungkin terasa asing pada awalnya, karena engkau terbiasa hidup dalam ketegangan. Namun justru di sanalah tanda pertama kelapangan muncul. Tekanan yang selama ini membentuk caramu berjalan mulai kehilangan kekuatannya. Engkau tidak lagi bergerak karena rasa takut, melainkan karena kesadaran. Hidupmu mulai terasa lebih lunak, lebih manusiawi, lebih bisa ditempati tanpa rasa tergesa. Jiwa terpilih. Ketika tekanan dari dalam mereda, engkau akan menyadari bahwa banyak keputusan yang dulu terasa berat kini menjadi lebih ringan. Bukan karena pilihanmu menjadi lebih mudah, melainkan karena engkau tidak lagi dibebani oleh kecemasan yang berlebihan. Engkau mulai mengambil langkah tanpa rasa panik, mulai mempercayai waktu tanpa harus terus mengendalikannya. Ada perubahan halus dalam caramu memandang hari esok. Ia tidak lagi berdiri sebagai ancaman yang harus diantisipasi, melainkan sebagai ruang yang boleh diisi perlahan. Hidup tidak lagi menuntutmu untuk selalu siap, selalu sigap, selalu berjaga. Ada izin batin untuk menjadi hadir tanpa harus sempurna. Tekanan tentang uang yang sebelumnya meresap hingga ke cara engkau bernapas mulai kehilangan dominasinya. Ia tidak lagi menjadi pusat dari setiap pikiran, tidak lagi menjadi latar dari setiap kekhawatiran. Ini bukan karena uang tiba-tiba melimpah, tetapi karena batinmu tidak lagi mengikat seluruh rasa aman pada satu hal. Jiwa terpilih, di fase ini, engkau mulai menyadari bahwa hidup yang lapang bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang tidak lagi dibangun di atas ketakutan. Tekanan yang dulu terasa konstan kini datang dan pergi tanpa menetap. Engkau tidak lagi menyimpan rasa terdesak sepanjang hari. Bahkan ketika masalah muncul, ia tidak lagi menempel di dadamu seperti beban yang tak terangkat. Ada jarak sehat antara dirimu dan persoalan. Jarak ini membuatmu mampu melihat dengan jernih, merespons dengan tenang, dan melangkah tanpa terburu-buru. Saat hidup berhenti menekan dari dalam, tubuhmu pun mulai mengikuti. Bahumu tidak lagi setegang sebelumnya. Rahangmu tidak lagi mengeras tanpa sadar. Tidurmu mulai lebih dalam, bukan karena kelelahan, tetapi karena rasa aman yang perlahan kembali. Jiwa terpilih, inilah tanda bahwa engkau telah memasuki fase baru. Fase ketika hidup tidak lagi terasa sempit meski keadaan belum sepenuhnya berubah. Engkau tidak lagi hidup dalam mode bertahan, melainkan mulai belajar hidup dalam mode hadir. Tekanan yang dulu membentuk seluruh struktur batinmu kini berubah menjadi kesadaran yang lebih lembut. Engkau tetap waspada, tetapi tidak lagi takut. Engkau tetap bergerak, tetapi tidak lagi terdesak. Inilah awal dari kelapangan yang sesungguhnya, kelapangan yang tidak bergantung pada keadaan luar, tetapi tumbuh dari dalam dirimu sendiri, mengalir pelan, stabil, dan semakin nyata seiring engkau mengizinkan hidup berjalan tanpa tekanan yang berlebihan.
Bagian 2. Ruang napas yang kembali menjadi milikmu. Jiwa terpilih, ada satu hal yang paling jujur dalam hidupmu, yang tidak bisa berpura-pura dan tidak bisa disembunyikan terlalu lama, yaitu napasmu sendiri. Napas selalu tahu lebih dulu kapan hidup sedang menekan, kapan batin sedang terjepit, kapan rasa aman mulai terkikis perlahan. Mungkin selama ini engkau tidak benar-benar memperhatikannya, karena engkau terbiasa hidup dengan napas yang pendek, cepat, dan tertahan. Engkau terbiasa bernapas sambil berpikir, bernapas sambil khawatir, bernapas sambil menyiapkan kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Tanpa sadar, napasmu menjadi cerminan dari hidup yang terus siaga, seolah dunia setiap saat menuntut kesiapan tanpa jeda. Kini, jiwa terpilih, ada perubahan yang sangat halus namun mendasar. Ruang napasmu mulai kembali. Bukan karena engkau sengaja mengaturnya, bukan karena teknik tertentu, melainkan karena tekanan yang selama ini membelenggunya mulai mengendur. Engkau mungkin merasakannya ketika menarik napas tanpa perlu terburu-buru, ketika dada tidak lagi terasa sempit, ketika udara masuk dengan lebih dalam seolah tubuhmu berkata bahwa ia aman untuk menerima hidup apa adanya. Ini adalah pertanda bahwa sistem di dalam dirimu mulai berhenti berada dalam mode bertahan. Napas yang kembali panjang adalah bahasa tubuh yang paling jujur bahwa rasa terdesak mulai kehilangan kendali. Jiwa terpilih ketika napas kembali menjadi milikmu, banyak hal ikut berubah tanpa perlu diumumkan. Pikiran yang biasanya berlari lebih dulu kini mulai menunggu. Tubuh yang sebelumnya selalu tegang mulai mengenali kembali rasa rileks. Ada ruang di antara satu tarikan dan hembusan napas di mana engkau tidak memikirkan apapun, tidak menilai apapun, tidak mengantisipasi apapun. Ruang kecil inilah yang selama ini hilang dari hidupmu. Ruang inilah yang membuat hidup terasa sempit meski dunia tidak selalu menekan. Kini ruang itu kembali, dan bersamanya datang rasa lapang yang tidak bisa dibeli atau dipaksakan. Tekanan tentang uang yang dulu menyusup ke setiap tarikan napas perlahan kehilangan kekuatannya. Engkau tidak lagi bernapas sambil menghitung kekurangan, tidak lagi bernapas sambil memikul beban hari esok. Napasmu menjadi lebih jujur, lebih utuh, lebih hadir di saat ini. Jiwa terpilih ketika napas kembali, tubuhmu mulai percaya bahwa hidup tidak sedang mengejar. Kepercayaan ini tidak muncul sebagai keyakinan besar, melainkan sebagai rasa tenang yang sederhana. Engkau tidak lagi merasa harus selalu siap menghadapi krisis, harus selalu mengencangkan diri agar tidak runtuh. Ada izin batin untuk melembut, untuk tidak selalu waspada, untuk membiarkan hidup berjalan tanpa dikawal rasa takut. Napas yang lapang membawa pesan bahwa engkau tidak lagi hidup dalam ancaman terus-menerus. Bahkan ketika masalah muncul, ia tidak lagi menutup dadamu. Engkau tetap bisa bernapas di tengah ketidakpastian. Dan itu adalah kebebasan yang sesungguhnya. Jiwa terpilih, di fase ini engkau mungkin menyadari bahwa tubuhmu mulai merespons hidup dengan cara yang berbeda. Tidurmu lebih mudah datang, pagi terasa lebih ringan, bahkan diam pun tidak lagi menakutkan. Semua ini terjadi karena napasmu tidak lagi membawa cerita lama tentang kekurangan dan tekanan. Napasmu kini membawa pesan baru bahwa hidup bisa ditempati tanpa rasa sesak. Ruang napas yang kembali adalah fondasi dari kelapangan yang lebih besar. Dari sanalah kejernihan tumbuh, dari sanalah keputusan menjadi lebih tenang, dari sanalah hubunganmu dengan uang mulai berubah tanpa paksaan. Jiwa terpilih, biarkan napas ini menetap. Biarkan ia mengajarkanmu bahwa engkau tidak perlu lagi hidup dalam ketegangan yang berkepanjangan. Setiap tarikan napas yang utuh adalah pengingat bahwa engkau aman di momen ini. Bahwa hidup tidak sedang mendesakmu. Bahwa ruang di dalam dirimu cukup luas untuk menampung hari ini dan hari esok tanpa rasa takut. Inilah fase ketika napas bukan lagi alat bertahan, melainkan jembatan menuju hidup yang lapang, bebas, dan lebih bersahabat dengan dirimu sendiri. Bagian 3.
Perubahan cara pandang yang mengalir diam-diam. Jiwa terpilih, perubahan yang paling menentukan dalam hidupmu seringkali tidak datang dengan suara gemuruh, tidak disertai tanda besar, tidak pula diumumkan oleh dunia. Ia datang diam-diam, mengalir perlahan di dalam cara pandangmu, mengubah sudut pandang tanpa perlu meminta izin. Selama ini, mungkin engkau merasa bahwa hidupmu ditekan bukan hanya oleh keadaan, tetapi oleh pikiranmu sendiri yang terus menafsirkan segala sesuatu sebagai ancaman. Setiap situasi dilihat dari kemungkinan terburuknya, setiap keputusan ditimbang dengan rasa takut kehilangan, setiap langkah diambil dengan kewaspadaan berlebih seolah satu kesalahan kecil bisa meruntuhkan segalanya. Cara pandang ini tidak lahir dari kelemahan, melainkan dari pengalaman panjang yang mengajarkanmu bahwa hidup bisa berubah sewaktu-waktu. Namun kini, jiwa terpilih, ada pergeseran yang hampir tak terasa namun sangat mendalam. Engkau mulai melihat hidup tidak lagi sebagai medan yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai ruang yang bisa ditempati dengan kesadaran. Uang tidak lagi berdiri sebagai simbol ancaman, melainkan sebagai bagian dari aliran yang bisa dikelola dengan tenang. Masalah tidak lagi langsung ditafsirkan sebagai kegagalan, melainkan sebagai peristiwa yang bisa dihadapi satu persatu tanpa panik. Perubahan cara pandang ini membuat beban batinmu berkurang bahkan sebelum keadaan luar benar-benar berubah. Engkau mulai menyadari bahwa selama ini yang membuat hidup terasa sempit bukan selalu kurangnya sumber daya, tetapi cara melihat yang terus dipersempit oleh rasa takut. Kini pandanganmu mulai melebar. Engkau melihat bahwa hidup memiliki lebih dari satu jalan, lebih dari satu kemungkinan, lebih dari satu cara untuk bergerak maju tanpa harus mengorbankan ketenangan. Jiwa terpilih, ketika cara pandang berubah, reaksi emosional pun ikut berubah. Hal-hal yang dulu membuatmu gelisah kini hanya singgah sebentar lalu pergi. Pikiran yang biasanya berputar-putar kini lebih cepat menemukan titik heningnya. Engkau tidak lagi memaksa dirimu untuk selalu yakin, selalu percaya diri, selalu kuat. Engkau memberi ruang untuk tidak tahu, untuk belajar, untuk bergerak perlahan. Ini adalah tanda bahwa engkau tidak lagi hidup di bawah tekanan. Cara pandang yang mengalir diam-diam ini juga mengubah hubunganmu dengan waktu. Engkau tidak lagi merasa tertinggal, tidak lagi dikejar tenggat batin yang terus memaksa. Hidup tidak lagi dilihat sebagai perlombaan yang harus dimenangkan, melainkan sebagai perjalanan yang boleh ditempuh dengan ritme sendiri. Uang tidak lagi menjadi ukuran utama keberhasilan, melainkan salah satu unsur yang menyertai perjalanan. Jiwa terpilih, ketika engkau berhenti memandang hidup dengan kacamata kekurangan, hidup pun berhenti memperlakukanmu sebagai orang yang kekurangan. Ada kesejajaran yang mulai terbentuk antara batin dan realitas. Engkau tidak lagi menuntut hidup untuk segera membuktikan sesuatu. Engkau mulai berjalan dengan kepercayaan tenang bahwa apa yang dibutuhkan akan datang seiring langkah yang jujur dan selaras. Cara pandang baru ini tidak menghapus tantangan, tetapi membuatmu mampu berdiri di hadapannya tanpa gemetar. Engkau melihat uang sebagai alat yang bisa diarahkan, bukan sebagai kekuatan yang mengendalikan. Engkau melihat masalah sebagai sinyal, bukan sebagai hukuman. Engkau melihat dirimu sendiri sebagai pribadi yang cukup, bukan sebagai sosok yang selalu kurang. Jiwa terpilih, perubahan ini mungkin terasa sederhana, namun dampaknya menjalar ke seluruh aspek hidupmu. Cara pandang yang lebih lapang menciptakan ruang bagi keputusan yang lebih bijak, hubungan yang lebih sehat, dan rasa aman yang tidak lagi rapuh. Inilah fase ketika hidup mulai terasa lebih bersahabat, bukan karena dunia berubah total, melainkan karena engkau tidak lagi melihatnya dari tempat yang sempit. Biarkan perubahan ini menetap, biarkan ia terus mengalir tanpa perlu dipaksakan. Cara pandang yang jernih adalah pondasi dari kelapangan yang bertahan lama, dan engkau sedang berdiri tepat di atas pondasi itu sekarang.
Bagian 4. Saat tubuh berhenti menyimpan ketegangan lama. Jiwa terpilih. Ada hal yang sering luput dari perhatian ketika engkau berbicara tentang perubahan hidup, yaitu tubuhmu sendiri. Tubuh adalah saksi yang paling setia atas semua ketakutan yang pernah engkau pendam, semua kecemasan yang tidak sempat diucapkan, semua tekanan yang engkau anggap biasa karena telah terlalu lama hidup bersamanya. Selama ini tubuhmu belajar untuk bertahan bahkan ketika batinmu lelah. Ia menegang ketika engkau khawatir, mengeras ketika engkau merasa terancam, menyimpan kewaspadaan di bahu, di leher, di dada, di perut, tanpa pernah benar-benar diberi kesempatan untuk melepaskan. Engkau mungkin mengira bahwa ketegangan itu bagian dari kedewasaan, bagian dari tanggung jawab, bagian dari cara hidup yang realistis. Namun kini, jiwa terpilih, tubuhmu mulai mendapatkan sinyal yang berbeda. Ia mulai memahami bahwa hidup tidak lagi menuntut kesiapsiagaan tanpa henti. Ketegangan lama yang selama ini disimpan perlahan kehilangan alasan untuk bertahan. Engkau mungkin merasakannya sebagai rasa ringan yang tidak bisa dijelaskan, sebagai bahu yang tiba-tiba terasa turun, sebagai rahang yang tidak lagi mengatup tanpa sadar, sebagai dada yang terasa lebih lapang meski keadaan di luar belum sepenuhnya berubah. Inilah bahasa tubuh ketika rasa aman mulai kembali. Jiwa terpilih, tubuh tidak pernah berbohong. Ketika tekanan finansial mereda di tingkat batin, tubuh pun berhenti memproduksi sinyal bahaya. Ia tidak lagi mengirimkan pesan darurat setiap saat. Detak jantung menemukan ritme yang lebih tenang. Otot-otot yang selama ini bersiaga mulai mengendur. Bahkan pencernaan, tidur, dan energi harian mulai mengikuti pola yang lebih alami. Semua ini terjadi bukan karena engkau memaksa perubahan, melainkan karena engkau berhenti memelihara ketakutan yang tidak lagi diperlukan. Tubuhmu mulai percaya bahwa engkau aman di momen ini. Kepercayaan ini adalah hadiah yang sangat berharga, karena dari sanalah kesehatan, ketenangan, dan kejernihan tumbuh. Jiwa terpilih, ketika tubuh berhenti menyimpan ketegangan lama, engkau akan menyadari betapa besar pengaruh tekanan batin terhadap cara engkau hidup. Banyak kelelahan yang dulu engkau kira berasal dari pekerjaan atau keadaan ternyata berasal dari kewaspadaan internal yang tidak pernah dimatikan. Kini, ketika kewaspadaan itu melunak, energimu tidak lagi bocor untuk hal-hal yang tidak perlu. Engkau mulai memiliki tenaga untuk hal-hal yang bermakna. Engkau mulai hadir sepenuhnya dalam percakapan, dalam pekerjaan, dalam momen hening tanpa rasa gelisah. Tubuhmu tidak lagi menjadi medan perang antara takut dan bertahan. Ia menjadi rumah yang lebih ramah untuk jiwamu. Jiwa terpilih, pelepasan ketegangan ini juga mengubah caramu merespons masalah. Ketika tubuh tidak lagi tegang, pikiran pun tidak mudah panik. Engkau mampu duduk dengan persoalan tanpa merasa tercekik olehnya. Engkau mampu menghadapi angka, tagihan, perencanaan, tanpa tubuh bereaksi seolah sedang dalam bahaya. Ini adalah perubahan yang sangat nyata meski sering tidak disadari. Hidup mulai terasa lebih bisa dikelola karena tubuhmu tidak lagi memandang setiap tantangan sebagai ancaman eksistensial. Engkau tidak lagi hidup dalam kondisi siaga terus-menerus. Ada waktu untuk pulih, untuk diam, untuk bernapas tanpa beban. Jiwa terpilih, inilah fase ketika tubuh dan batin mulai kembali selaras. Engkau tidak lagi memaksa diri untuk kuat dengan cara yang menyakitkan. Engkau mulai memahami bahwa kekuatan sejati justru lahir ketika tubuh diizinkan untuk rileks. Ketegangan lama yang dulu engkau anggap bagian dari dirimu kini boleh pergi, satu persatu, tanpa drama, tanpa perlawanan. Tubuhmu tahu bagaimana caranya melepas ketika ia merasa aman. Biarkan proses ini berjalan dengan lembut,
Biarkan tubuhmu belajar kembali bahwa hidup tidak selalu harus dihadapi dengan gigi terkatup dan otot menegang. Dari tubuh yang rileks, lahir batin yang jernih. Dari batin yang jernih, lahir keputusan yang tenang. Dan dari ketenangan itulah kelapangan hidup yang engkau rasakan sekarang, mulai benar-benar berakar dan menetap. Bagian 5. Kepercayaan baru yang tumbuh perlahan di dalam diri. Jiwa terpilih, ada satu hal yang tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa dibuat-buat, yaitu kepercayaan yang lahir dari kedewasaan batin. Kepercayaan ini tidak muncul sebagai keyakinan keras yang berteriak, melainkan sebagai rasa tenang yang menetap tanpa perlu penjelasan. Selama ini mungkin engkau sering merasa bahwa kepercayaan diri harus dibuktikan dengan keberanian mengambil risiko, dengan keberhasilan yang terlihat, dengan kemampuan mengendalikan keadaan. Namun di fase hidupmu sekarang engkau mulai mengenali jenis kepercayaan yang berbeda. Kepercayaan yang tidak menuntut pembuktian, tidak membutuhkan pengakuan, dan tidak bergantung pada hasil instan. Kepercayaan ini tumbuh perlahan seiring engkau berhenti memaksa hidup untuk selalu berjalan sesuai rencana. Jiwa terpilih, kepercayaan baru ini muncul ketika engkau menyadari bahwa engkau telah melewati banyak hal yang dulu terasa mustahil. Engkau pernah berada di titik di mana rasa aman hampir hilang, di mana tekanan finansial terasa begitu dekat, di mana setiap keputusan diambil dengan rasa takut akan salah langkah. Namun engkau tetap berjalan, engkau tetap bertahan, dan kini, tanpa perlu dirayakan, batinmu mulai berkata bahwa engkau mampu menghadapi hidup tanpa harus terus mencengkeram kendali. Kepercayaan ini bukan tentang merasa paling siap, melainkan tentang merasa cukup untuk belajar, cukup untuk menyesuaikan, cukup untuk bangkit jika diperlukan. Ketika kepercayaan ini tumbuh, hubunganmu dengan uang pun ikut berubah. Uang tidak lagi berdiri sebagai hakim yang menentukan nilai dirimu. Ia menjadi sesuatu yang bisa dikelola dengan kepala dingin dan hati yang stabil. Engkau tidak lagi panik ketika memikirkan masa depan. Tidak lagi merasa terancam oleh kemungkinan kekurangan. Ada rasa yakin yang halus bahwa hidup akan menemukan jalannya, selama engkau tetap bergerak dengan kesadaran dan kejujuran. Jiwa terpilih, kepercayaan ini membuatmu berhenti hidup dalam ketergantungan emosional terhadap angka. Engkau tidak lagi menilai dirimu dari seberapa cepat keadaan berubah. Engkau memberi waktu bagi proses, memberi ruang bagi pertumbuhan, dan memberi izin bagi dirimu untuk tidak selalu tahu jawabannya. Inilah tanda bahwa batinmu telah cukup matang untuk tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Kepercayaan baru ini juga mengubah caramu mengambil keputusan. Engkau tidak lagi tergesa-gesa, tidak lagi dipicu oleh rasa cemas, tidak lagi bertindak hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Keputusanmu menjadi lebih selaras dengan nilai-nilai yang engkau pegang, bukan semata-mata dengan tekanan situasi. Engkau mulai mendengarkan intuisi dengan lebih jernih, bukan sebagai suara mistis tetapi sebagai akumulasi pengalaman yang telah membentuk kebijaksanaan di dalam dirimu. Jiwa terpilih, ketika kepercayaan ini menguat, hidup terasa lebih stabil meski keadaan tidak selalu pasti. Engkau tidak lagi membutuhkan jaminan mutlak untuk merasa tenang. Engkau cukup percaya pada kemampuanmu untuk merespons apapun yang datang. Kepercayaan ini tidak membuatmu pasif, justru membuatmu lebih hadir. Engkau bertindak bukan karena takut tertinggal, melainkan karena merasa siap melangkah. Inilah fondasi kelapangan yang sesungguhnya, bukan ketiadaan masalah, melainkan kepercayaan bahwa engkau mampu menghadapi hidup tanpa harus kehilangan dirimu sendiri. Biarkan kepercayaan ini terus tumbuh, jiwa terpilih. Ia tidak membutuhkan perhatian berlebih. Ia akan menguat seiring engkau terus hidup dengan kesadaran, ketenangan, dan penerimaan.
Dari kepercayaan inilah kebebasan batin berakar, dan dari kebebasan itulah hidup mulai mengalir dengan cara yang lebih ringan dan bersahabat. Bagian 6. Hidup yang tidak lagi dikejar waktu. Jiwa terpilih, ada satu tekanan yang sering tidak disadari karena ia menyamar sebagai kedisiplinan, sebagai tanggung jawab, sebagai dorongan untuk terus maju, yaitu tekanan waktu. Selama ini mungkin engkau hidup seolah waktu selalu berada di belakangmu, mendorongmu untuk bergerak lebih cepat, memaksamu untuk segera mencapai titik tertentu agar bisa merasa aman. Setiap hari terasa seperti daftar yang harus diselesaikan, setiap bulan seperti target yang harus dikejar, setiap tahun seperti ukuran apakah engkau sudah cukup berhasil atau belum. Tekanan ini sering berpadu dengan tekanan finansial, membuat hidup terasa seperti lintasan sempit tanpa ruang untuk bernapas. Namun kini, jiwa terpilih, ada perubahan yang sangat halus namun mendalam. Waktu tidak lagi terasa sebagai pengejar, ia mulai berdiri sejajar dengan langkahmu. Engkau tidak lagi merasa harus selalu lebih cepat dari hidup. Engkau mulai berjalan dengan ritme yang lebih jujur terhadap kemampuan dan kebutuhanmu sendiri. Perubahan ini bukan tanda kemalasan, melainkan tanda kedewasaan batin. Engkau mulai memahami bahwa hidup tidak diukur dari seberapa cepat engkau sampai, melainkan dari seberapa utuh engkau hadir di setiap langkah. Ketika tekanan waktu mereda, hubunganmu dengan uang pun ikut berubah. Engkau tidak lagi merasa harus segera memaksakan hasil agar bisa merasa aman. Engkau memberi ruang bagi proses untuk bekerja. Engkau tidak lagi memandang keterlambatan sebagai kegagalan, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang masih berlangsung. Jiwa terpilih, hidup yang tidak lagi dikejar waktu memberi ruang bagi ketenangan yang stabil. Engkau tidak lagi bangun dengan rasa panik akan hari yang belum dimulai. Engkau tidak lagi tidur dengan pikiran yang terus berputar tentang apa yang belum tercapai. Ada rasa cukup di hari ini meski engkau tetap memiliki tujuan. Waktu tidak lagi menjadi sumber kecemasan, melainkan wadah yang menampung langkahmu satu persatu. Engkau mulai merasakan bahwa hidup tidak menuntutmu untuk selalu berlari. Ia mengizinkanmu berjalan, berhenti sejenak, lalu melanjutkan tanpa rasa bersalah. Jiwa terpilih, ketika engkau berhenti dikejar waktu, kualitas hidupmu pun berubah. Engkau lebih hadir dalam percakapan, lebih fokus dalam pekerjaan, lebih peka terhadap kebutuhan tubuh dan batin. Engkau tidak lagi melakukan sesuatu hanya untuk mengejar tenggat batin yang terus berubah. Engkau mulai memilih dengan sadar, bukan bereaksi karena takut tertinggal. Ini adalah bentuk kebebasan yang jarang disadari. Kebebasan dari ilusi bahwa hidup harus selalu dipercepat. Tekanan finansial sering membuat waktu terasa sempit, seolah setiap detik harus dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu agar tidak tertinggal. Kini ketika tekanan itu mereda, engkau mulai melihat bahwa hidup memiliki ritme alaminya sendiri. Engkau tidak lagi memaksa dirimu untuk menyesuaikan dengan ritme yang bukan milikmu. Engkau menemukan tempo yang lebih selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Jiwa terpilih, hidup yang tidak lagi dikejar waktu bukan berarti hidup tanpa arah. Justru sebaliknya, arahmu menjadi lebih jelas karena tidak lagi dikaburkan oleh kepanikan. Engkau bergerak dengan kesadaran, bukan dengan desakan. Engkau tahu kapan harus melangkah, kapan harus berhenti, dan kapan harus menunggu. Semua ini terjadi karena batinmu tidak lagi terikat pada rasa takut kehilangan momen. Engkau memahami bahwa apa yang memang ditujukan untukmu tidak akan hilang hanya karena engkau berjalan lebih pelan. Biarkan hubungan barumu dengan waktu ini menetap. Biarkan ia mengajarkanmu bahwa hidup bisa dijalani tanpa tergesa, tanpa tekanan berlebihan, tanpa rasa dikejar. Dari ritme yang lebih tenang inilah kelapangan hidup yang engkau rasakan sekarang menemukan kestabilannya.
Dan dari kestabilan itulah kebebasan yang engkau cari selama ini mulai benar-benar terasa nyata. Bagian 7. Ketenangan sebagai tanda kehidupan yang mulai selaras. Jiwa terpilih, ketenangan yang kini mulai engkau rasakan bukanlah keadaan yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Ia adalah hasil dari banyak lapisan perjalanan yang telah engkau lalui, dari malam-malam panjang ketika pikiranmu tidak menemukan tempat berlabuh, dari hari-hari ketika engkau harus tetap berjalan meski rasa aman terasa rapuh. Ketenangan ini tidak datang sebagai hadiah yang dijanjikan, melainkan sebagai tanda bahwa hidupmu mulai selaras dengan dirimu sendiri. Selama ini mungkin engkau mengira bahwa ketenangan hanya akan hadir ketika semua masalah selesai, ketika angka-angka telah tertata, ketika masa depan terasa pasti. Namun kini engkau menyadari bahwa ketenangan sejati justru muncul ketika engkau berhenti menunda rasa aman hingga keadaan benar-benar sempurna. Engkau mulai merasakan tenang bukan karena segalanya terkendali, melainkan karena engkau tidak lagi melawan hidup dengan ketakutan. Ketenangan ini terasa dalam cara engkau duduk, dalam cara engkau mendengar, dalam cara engkau menyambut hari tanpa beban yang berlebihan. Jiwa terpilih, ketika hidup mulai selaras, uang tidak lagi berdiri sebagai pusat kecemasan. Ia menjadi bagian dari arus yang bisa dihadapi dengan kejernihan. Masalah keuangan yang mungkin masih ada tidak lagi menguasai seluruh ruang batinmu. Engkau mampu memikirkannya tanpa rasa sesak, merencanakannya tanpa panik, dan menghadapinya tanpa kehilangan harga diri. Ini adalah tanda bahwa hubunganmu dengan uang telah berubah secara mendasar. Uang tidak lagi menentukan siapa dirimu, tidak lagi mengatur bagaimana engkau bernapas, tidak lagi memaksa tubuhmu berada dalam keadaan siaga terus-menerus. Ketenangan yang tumbuh ini juga mengubah cara engkau memandang dirimu sendiri. Engkau tidak lagi merasa harus selalu membuktikan kelayakanmu melalui pencapaian. Engkau tidak lagi mengukur nilai dirimu dari seberapa jauh engkau tertinggal atau seberapa cepat engkau bergerak. Ada penerimaan yang jujur bahwa dirimu layak merasa tenang bahkan di tengah proses. Jiwa terpilih, penerimaan ini bukan tanda menyerah, melainkan tanda bahwa engkau telah berhenti menyiksa diri dengan tuntutan yang tidak perlu. Ketika hidup selaras, engkau mulai merasakan kesatuan antara pikiran, tubuh, dan langkahmu. Apa yang engkau pikirkan tidak lagi bertentangan dengan apa yang engkau rasakan. Apa yang engkau lakukan tidak lagi jauh dari apa yang engkau butuhkan. Ada kesederhanaan yang lahir dari keselarasan ini. Kesederhanaan yang membuat hidup terasa lebih jujur dan lebih bisa dinikmati. Engkau tidak lagi mengejar ketenangan karena ketenangan itu telah hadir sebagai keadaan alami. Jiwa terpilih, ketenangan ini juga membawa kejernihan dalam mengambil keputusan. Engkau tidak lagi mudah goyah oleh tekanan luar, tidak lagi terseret oleh ketakutan kolektif, tidak lagi terburu-buru mengikuti ritme yang bukan milikmu. Engkau mampu mendengar dirimu sendiri dengan lebih jelas. Engkau mampu berkata cukup ketika cukup, dan melangkah ketika memang waktunya melangkah. Ketenangan ini adalah kompas yang halus namun akurat. Ia tidak berteriak, tetapi selalu menunjukkan arah yang tepat. Ketika hidup mulai selaras, engkau menyadari bahwa kebebasan sejati bukan tentang lepas dari tanggung jawab, melainkan tentang menjalani tanggung jawab tanpa rasa terpenjara. Engkau tetap bekerja, tetap berusaha, tetap merencanakan, tetapi semua itu dilakukan dari tempat yang tenang, bukan dari tempat yang terdesak. Jiwa terpilih, inilah fase ketika hidup terasa lapang, bukan karena dunia berhenti menantang, melainkan karena engkau tidak lagi hidup dalam perlawanan. Biarkan ketenangan ini menetap. Biarkan ia menjadi dasar dari setiap langkahmu. Dari ketenangan inilah kelapangan yang engkau rasakan akan bertahan.
Dan dari kelapangan itulah kebebasan batin yang selama ini engkau cari akan terus menguat tanpa perlu dipaksakan. Jiwa terpilih, kini engkau berada di titik yang berbeda dari saat kata-kata pertama naskah ini mulai mengalir ke dalam kesadaranmu. Bukan karena dunia di luar berubah secara drastis, bukan pula karena semua persoalan tiba-tiba menghilang, melainkan karena sesuatu di dalam dirimu telah berpindah tempat dengan cara yang sangat halus, namun menentukan. Ada beban lama yang tidak lagi engkau genggam seerat sebelumnya. Ada kewaspadaan berlebih yang mulai dilepaskan tanpa perlu perlawanan. Ada rasa aman yang perlahan kembali, bukan sebagai janji masa depan tetapi sebagai pengalaman yang bisa dirasakan di saat ini. Selama ini engkau hidup dengan keyakinan bahwa ketenangan harus ditunda sampai keadaan benar-benar sempurna. Bahwa kelapangan baru layak dirasakan ketika masalah uang sepenuhnya selesai. Bahwa kebebasan hanya mungkin terjadi setelah semua tekanan lenyap. Namun perjalanan batinmu kini mengajarkan hal yang berbeda. Engkau mulai memahami bahwa hidup tidak menunggu kondisi ideal untuk menjadi lapang. Kelapangan justru lahir ketika engkau berhenti memaksa dirimu untuk selalu berada dalam mode bertahan. Pada tanggal 26 Januari 2026, engkau tidak sedang memasuki hidup baru yang asing, melainkan kembali ke versi dirimu yang lebih selaras, versi yang tidak lagi hidup dalam ketakutan yang terus-menerus, versi yang mampu bernapas penuh meski proses masih berjalan. Jiwa terpilih, apa yang engkau rasakan sekarang bukanlah ilusi sesaat. Ia adalah hasil dari penyesuaian batin yang panjang, dari pelajaran yang tidak selalu menyenangkan, dari kesabaran yang seringkali tidak mendapat pengakuan. Engkau telah belajar untuk bertahan dan kini engkau sedang belajar untuk hidup. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Bertahan membuatmu kuat, tetapi hidup membuatmu utuh. Ketika engkau mulai hidup dengan utuh, masalah uang tidak lagi menekan dari dalam. Ia tetap ada sebagai bagian dari realitas tetapi tidak lagi menguasai ruang batinmu. Namun kini, ia tidak lagi mendikte bagaimana engkau bernapas, bagaimana engkau tidur, bagaimana engkau memandang dirimu sendiri. Jiwa terpilih, kelapangan yang mulai engkau rasakan bukan tanda bahwa engkau berhenti berusaha, melainkan tanda bahwa engkau berhenti menyiksa diri. Engkau tetap berjalan, tetap merencanakan, tetap bertanggung jawab, tetapi semua itu dilakukan dari tempat yang lebih tenang. Engkau tidak lagi membangun hidup di atas rasa takut kekurangan, melainkan di atas kepercayaan bahwa engkau mampu menghadapi apapun yang datang dengan kejernihan dan keseimbangan. Inilah fondasi yang jauh lebih kuat daripada kecemasan. Dari fondasi inilah rezeki mengalir dengan cara yang lebih bersahabat, bukan sebagai kejar-kejaran, tetapi sebagai alur yang mengikuti ritme hidupmu yang baru. Jiwa terpilih, biarkan ketenangan ini menetap tanpa perlu dipertahankan secara kaku. Jangan jadikan ia sebagai sesuatu yang harus engkau lindungi dengan kecemasan baru. Biarkan ia hadir apa adanya, mengalir bersama napasmu, bersama langkahmu, bersama keputusan-keputusan kecil yang engkau ambil setiap hari. Ketika suatu saat kegelisahan mencoba kembali, engkau akan mengenalinya dengan cepat, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai tanda bahwa engkau perlu kembali ke pusat dirimu. Engkau kini tahu jalan pulangnya. Engkau tahu bagaimana rasanya hidup tanpa terdesak. Engkau tahu bahwa kelapangan bukan sesuatu yang jauh, melainkan keadaan batin yang bisa engkau rawat. Jiwa terpilih, perjalananmu tidak berhenti di sini. Namun mulai sekarang engkau tidak lagi berjalan dengan bahu terangkat dan dada menegang. Engkau berjalan dengan kesadaran bahwa hidup tidak sedang melawanmu. Hidup sedang mengajakmu bergerak selaras. Dan selama engkau menjaga keselarasan itu, kebebasan batin yang engkau rasakan hari ini akan terus tumbuh, menguat, dan menemani setiap fase hidupmu dengan cara yang paling lembut namun pasti.